Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Yuan, yaitu di part ke-11. Langsung saja. Princess Rungkat jauh semakin semaput dan cerat-cerit. Cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan villa besar yang dibelikan Chen Yuan untuk Kiki, dan di sana kita diperlihatkan para tamu yang melihat ke arah Kiki sambil berkata, "Presiden Zhao, apa kau putri sah dari keluarga kaya? Seorang wanita kaya akan membawamu bersamaku." Dan di sana Kiki pun menjawab, "Tidak, itu semua tidak benar." Tapi tiba-tiba Kiki di sana pun terkejut karena mendengar seseorang berkata, "Presiden Zhao Yuki, apa villa ini benar-benar milikmu?" Ternyata itu adalah gadis yang cantik, dan ia adalah Menteri Propaganda Serikat Mahasiswa Zhong Lili, musuh dari Zhao Yuki. Di sana ia pun berkata lagi, "Ayahku dan aku datang melihat komunitas Jiangjing Villa ketika dibuka untuk dijual. Aku dengar villa nomor 1 ini dibeli oleh bos bernama Hong. Konon bosnya berusia 30 atau 40 tahunan." Sambil terlihat teman dari Kiki itu yang marah berkata, Zhong Lili, apa maksudmu? Bagaimana Kiki bisa berbohong padamu?" Tapi tiba-tiba dari belakang Lili, seseorang pria pun berkata, "Lili benar, bos Hong pernah merayakan ulang tahun putrinya di sini sebelumnya. Aku cukup beruntung bisa hadir. Putrinya sudah berusia 12 tahun. Sambil terlihat para tamu itu yang langsung terdiam, dan mereka pun berbisik, "Bosnya bernama Hong. Bukankah ini villa Presiden Zhao? Mungkinkah Presiden Zhao menyewa villa ini?" Aku mengatakan bahwa meskipun situasi keluarga Presiden Zhao baik, villa semacam ini masih dilebih-lebihkan. Apa benar villa ini milik Presiden Zhao Yuki? Tapi tiba-tiba terdapat sebuah buku yang digebrak di sana. Ternyata itu adalah sertifikat yang bertuliskan pemilik rumah Zhao Yuki. Situasi bersama dimiliki secara individual. Sambil terdengar seseorang yang berkata, "Lihat sendiri, nama yang tertulis ini dimiliki oleh Zhao Yuki. Tertulis di sertifikat real estate ini." Ternyata itu adalah teman dari Zhao Yuki, dan ia pun berkata lagi, "Beberapa orang hanya suka menjulurkan wajahnya untuk ditampar orang lain, dan ini sungguh tidak bisa dimengerti. Izinkan aku memberitahumu, bagaimana bisa Presiden Zhao Yuki menjadi wanita sia-sia yang berpura-pura kaya." Sambil terlihat Lili itu yang hanya terdiam, dan kita diperlihatkan juga para tamu di sana yang bahagia, dan mereka pun berkata, "Presiden Zhao Yuki, bisakah kau menghasilkan uang dengan melakukan siaran langsung? Ajak aku bersamamu." Sungguh menakjubkan bahwa Presiden Zhao Yuki menjadi kaya dan bebas bahkan sebelum dia lulus universitas. Sambil terlihat mereka berdua seakan-akan diacuhkan oleh para temannya. Lalu di sisi Kiki, ia pun melihat ke arah sesuatu sambil bergumam, "Kenapa dia belum datang juga? Apa ada kemacetan?" Sambil kita diperlihatkan di waktu yang sama terdapat Chen Yuan yang turun dari mobil Ferrarinya, dan ia pun bergumam, "Akhirnya tiba. Presiden Zhao telah mengundang begitu banyak orang dari universitas malam ini. Aku harus mengemudikan mobil lebih jauh dan tidak terlalu mencolok." Sambil ia membawa hadiah boneka lusuh di tangannya itu, dan tiba-tiba ia pun terkejut karena terdapat suara mobil yang sangat kencang, dan ternyata itu adalah Ferrari berwarna kuning yang akan mencerepet Chen Yuan. Di sana Chen Yuan pun bergumam, beberapa orang mengemudi dengan cepat." Sambil kita diperlihatkan di sisi villa itu, seseorang pun berkata, "Sial, Ferrari 488 itu menakjubkan. Mungkinkah Tuan Tang ada di sini?" Lalu temannya pun menjawab, "Betul, itu mobil senior Tang. Harganya lebih dari 4 juta. Itu pasti dia." Sambil Ferrari kuning itu pun terparkir di depan mata mereka semua, lalu muncullah seseorang yang turun dari Ferrari itu, dan ternyata pria itu adalah senior Tang yang sangat tampan, dan ia pun berkata, "Baiklah, villa nomor 1 di komunitas Jiangjing. Silahkan parkir mobilnya di sini." Dan senior Tang ini adalah murid Universitas Lek Tang Xiaowen, putra kedua grup Tang di Seoul. Sambil terlihat Chen Yuan yang terbengong karena dianggap oleh senior Tang itu adalah tukang parkir. Di sana ia pun mendekat ke arah senior Tang, lalu senior Tang pun melirik ke arahnya, dan ia pun bergumam, "Ada apa dengan Yuki? Bahkan tikus kantor seperti itu pun diundang ke pesta ulang tahunnya." Sambil ia menatap ke arah Chen Yuan itu yang lusut dengan membawa boneka beruang di tangannya. Lalu senior Tang pun melihat ke arah boneka beruang itu, dan ia pun bergumam memberikan boneka beruang sebagai hadiah ulang tahun.
Ini konyol sekali. Tapi tiba-tiba Kiki di sana pun tersenyum sambil berkata, kau akhirnya datang juga. Aku sudah lama menunggumu. Sambil terlihat senior Tang bersama Chen Yuan yang menoleh bersamaan. Dan tiba-tiba senior Tang di sana pun mengarahkan kedua tangannya sambil berkata, "Halo Yuki, selamat ulang tahun, senang bertemu denganmu." Tapi tiba-tiba Kiki pun langsung menunduk menghindar dan ia pun malah menuju ke arah Chen Yuan sambil berkata, "Chen Yuan, akhirnya kau datang." Dan Chen Yuan pun memberikan boneka beruang itu sambil berkata, "Selamat ulang tahun Kiki, hadiah ini untukmu, apa kau menyukainya?" Dan kita diperlihatkan senior Tang di sana yang melihat ke arah boneka itu sambil bergumam, apa yang terjadi? Dan beberapa tamu di sana pun melihat Kiki bersama Chen Yuan sambil berkata, apa aku sedang bermimpi? Keindahan gunung es telah mencair. Aku memberi Presiden Zhao sebuah jam tangan yang bernilai lebih dari 2000 yuan, tapi dia tidak begitu terkejut. Kenapa dia suka sekali diberikan beruang yang sangat lusut? Saudaraku, mohon tunggu sebentar. Yao Yuan memberikan Presiden Zhao tas Prada seharga 20.000 yuan, tapi Zhao langsung menolaknya dan Yao Yuan merasa malu. Sambil senior Tang itu pun melihat ke arah mereka berdua dan ia pun bergumam, aku sudah lama mengejar Yuki, tapi aku tidak pernah direspon sedikit pun. Kapan dia punya tikus seperti itu di sekelilingnya? Tapi tiba-tiba muncullah truk merah di belakang senior Tang itu yang berhenti dan di sana ia pun bergumam, kesempatanku telah tiba. Dan ia pun mendekat ke arah Kiki sambil berkata, Yuki, aku juga punya hadiah untukmu, kau pasti menyukainya. Sambil terlihat Yuki di sana yang bertanya-tanya dan kita diperlihatkan truk itu yang mengeluarkan kotakan besar dan di sana senior Tang pun melirik ke arah Chen Yuan sambil bergumam, tikus harus tetap diselokan. Aku akan tunjukkan apa perbedaan tingkatannya. Dan ternyata hadiah itu adalah sebuah piano dan di sana senior Tang pun berkata, inilah piano CF6 asli yang diimpor pabrik Yamaha untuk performa kelas profesional. Aku pikir itu akan menjadi hadiah yang sempurna untuk protagonis malam ini. Sambil terlihat Kiki di sana yang terkejut melihat ke arah piano itu. Lalu senior Tang pun berkata lagi, Yuki, selamat ulang tahun ya. Ini hadiah khusus untukmu, apa kau menyukainya? Lalu Yuki pun menjawab, aku menyukainya, tapi piano ini terlalu mahal, harganya jutaan, aku akan mentransfer uangnya ke Tuan Tang. Lalu senior Tang di sana pun menjawab, selama Yuki menyukainya, menjadi kaya itu terlalu norak. Dan ia pun menuju ke arah piano itu. Lalu ia pun duduk di sana sambil berkata, selain memberimu piano hari ini, aku juga memiliki musik untuk diberikan kepadamu yang aku tulis sendiri. Sambil ia pun langsung akan memainkan piano itu dan kita diperlihatkan para tamu wanita di sana yang seakan-akan jatuh cinta dan mereka pun berkata, astaga, senior Tang akan bermain piano. Sejak konser solonya di Wina tahun lalu, ini pertama kalinya dia menampilkan di depan umum. Wah, malam ini sangat berharga. Aku ingin menyiarkan langsung ke teman gadis di kelasku. Sambil mereka pun merekam senior Tang itu yang akan bermain piano dan kita diperlihatkan tangan lentik dari senior Tang itu yang akan memainkan dan tiba-tiba terdengarlah suara piano yang sangat merdu dan kita diperlihatkan lantunan piano itu yang seakan-akan mengalir seperti suara sungai di pagi hari. Di sana kita diperlihatkan tangan lentik senior Tang itu yang memainkan piano itu dengan lihai. Lalu seorang tamu gadis di sana pun melihat ke arah senior Tang dan ia pun berkata, hebat, suara piano Tuan Tang sangat harmonis. Dia dan Presiden Zhao adalah pasangan yang sempurna. Wah, benarkah? Aku sangat kecewa melihat senior Tang dan Presiden Zhao. Sambil ia pun melihat ke arah mereka berdua yang berduaan di antara piano itu. Lalu Yuki di sana pun berkata, terima kasih Tuan Tang, kau bermain piano dengan baik. Aku merasa malu. Lalu senior Tang pun menjawab, Yuki layak mendapatkan hadiah tersebut. Aku hanya memainkannya. Haha.
Tapi teman sekelas ini bisa membuat Yuki terkesan. Jadi kenapa kau tidak memamerkan keahlianmu juga? Sambil ia pun melirik ke arah Chen Yuan itu, dan Chen Yuan di sana pun terkejut. Dan Chen Yuan pun bergumam, sepertinya banci ini ingin membuatku terlihat buruk ya. Lalu ia pun berkata, oke, jika Tuan Tang ingin aku bermain, aku akan memenuhi keinginan awalmu. Sambil terlihat Kiki bersama tamu lainnya di sana yang terkejut mendengar Chen Yuan itu, dan Kiki pun bergumam, Chen Yuan, bisakah kau bermain piano? Dan tamu lain pun berkata, orang itu berpakaian seperti geng pengemis, tapi dia juga bisa bermain piano. Apakah dia bisa? Apa kau bisa mengerti bahwa senior Tang telah mengujinya? Ayo bersenang-senang. Menarik, orang ini akan kalah malam ini. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang bingung bergumam, aku buruk dalam bermain piano. Apa yang akan terjadi kali ini? Tapi tiba-tiba muncullah sistem di sana yang bertuliskan poin penguatan yang tersedia saat ini 35 poin. Terdeteksi bahwa Anda tidak memiliki keterampilan piano. Memperkuat keterampilan ini membutuhkan tambahan 10 penguatan. Sambil Chen Yuan di sana pun merasa pede, dan ia pun bergumam, dengan poin atribut aku bisa langsung memainkannya. Sambil ia langsung duduk di kursi piano itu, dan ia pun melirik ke arah senior Tang sambil bergumam, ingin menginjakku dan menang? Kau berpikir salah senior Tang. Sistem, beri aku pengalaman bermain piano selama 50 tahun. Dan seketika kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang memainkan piano dengan sangat terampil juga. Lalu senior Tang pun bergumam, apa yang terjadi? Momentumnya telah berubah. Si tikus ini telah berubah. Dan kita diperlihatkan Chen Yuan yang dengan cepat memainkan piano itu dengan mudah. Dan senior Tang pun terkejut bergumam, bukankah ini lagu yang baru saja aku mainkan? Ini tidak mungkin. Sambil ia pun shock di sana, dan ia pun bergumam lagi, apa? Tidak ada yang bisa menghafal seluruh lembaran musik dalam waktu sesingkat itu kan? Dan Chen Yuan di sana pun melirik sambil bergumam, apa itu mengejutkan? Keahlian uniknya masih akan datang. Sambil ia pun mempercepat bermain pianonya. Lalu senior Tang pun bergumam, dia mulai mempercepat, sangat cepat, tapi tidak ada satu suara pun yang kacau. Sambil ia pun berkeringat dingin di sana memandang Chen Yuan yang bermain dengan cepat. Sambil para tamu itu pun terkejut bergumam, aku pribadi memiliki perasaan ensemble ganda. Ini sangat menakjubkan. Mataku silau, kenapa aku melihat 4 tangan? Mungkinkah ini metode yang telah lama menghilang yang disebutkan oleh guru? Metode dasar Beethoven dalam melewatkan legato berkecepatan tinggi. Sambil mereka pun menatap ke arah Chen Yuan itu yang seakan-akan terdapat Beethoven di sampingnya yang bersama memainkan piano itu. Lalu senior Tang di sana pun membayangkan sambil bergumam, pelatihan metode ini sangat brutal, ketekunan, bakat, dan kebugaran fisik sangat diperlukan. Sambil ia pun membayangkan Chen Yuan itu yang seakan-akan sedang berlatih piano dengan jari-jari yang digantungi beberapa besi di sana. Lalu senior Tang pun bergumam lagi, setelah kau menguasainya, setiap nada yang kau mainkan akan sangat tepat, ganas, dan menyentuh hatimu. Ini seperti gatling tanpa henti, serangan tanpa henti pada gendang telinga pendengar. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan itu yang seakan-akan memberontak menggunakan senjata api di sana. Lalu Chen Yuan itu pun mempercepat pianonya lagi, dan di sana senior Tang pun bergumam, mengambil pujian, apakah aku harus memujinya? Dan Chen Yuan pun berhenti memainkan pianonya hingga asap di sana pun sangat tebal. Lalu mereka semua pun terbengong bergumam, dia bisa bermain piano. Sambil sunyi sepi di sana, seakan-akan mereka melihat sesuatu yang bagus dari surga ya mo. Dan tiba-tiba Chen Yuan pun mengambil sebatang rokok, lalu ia pun menaruhnya di antara piano itu. Ternyata ia pun menyulut rokoknya menggunakan senar dari piano itu yang menyala. Dan Chen Yuan pun mendekat ke arah senior Tang. Di sana ia pun berkata, perbaiki artikelnya. Faktanya levelmu sangat bagus. Jika kau terus bekerja keras, kau akan mencapai sesuatu. Sambil ia pun merangkul ke arah senior Tang itu. Lalu ia pun menaruh rokoknya di mulut senior Tang sambil berkata, tapi piano adalah media untuk mengungkapkan isi hati.
bukan mainan yang digunakan untuk bersaing demi kebaikan dan kecemburuan. Sambil terlihat senior Tang itu yang hanya terdiam, lalu ia pun berkata, oke. Dan Kiki di sana pun bersorak-sorak dan penonton di sana pun bersorak juga sambil berkata, dengan bakat terpendam seperti itu, tidak heran jika Presiden Soyuki mengambil pandangan yang berbeda. Benar, senior Tang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Haha. Sambil terlihat senior Tang di sana yang hanya terdiam. Lalu Kiki di sana pun menatap ke arah Chen Yuan sambil bergumam, benar saja, aku tidak salah menilai orang. Chen Yuan tidak hanya memiliki sumber keuangan yang luar biasa, dia juga mempunyai prestasi artistik setinggi 2 atau 3 lantai. Pria seperti ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, seseorang yang tersembunyi. Sambil ia pun menatap ke arah Chen Yuan itu, dan kita diperlihatkan notif yang bertuliskan kesukaan Soyuki +5 dan sebuah notif yang bertuliskan penjilat guguk nomor 3. Soyuki memiliki kesukaan terhadap tuan rumah yang melebihi 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas serangan balik yang berhasil. Sambil Chen Yuan pun terkejut melihat ke arah notif itu, dan di sana notif pun muncul lagi, selamat kepada tuan rumah atas peningkatan kemahiran piano level 60. Soyuki menjadi guguk penjilat tuan rumah dan diberi hadiah 26 poin penguatan. Sambil terlihat Soyuki yang makin jatuh cintrong kepada Chen Yuan, dan di sana Chen Yuan pun seakan-akan dihujani koin emas di sana, dan notif pun bertuliskan guguk penjilat nomor 3 menghabiskan total 78,16 juta yuan untuk penjilat guguk emas dan memberi hadiah kepada tuan rumah sebesar 7,18 juta yuan. Dan Chen Yuan pun hanya terdiam, dan ia pun bergumam 7,18 juta sambil ia pun memegang gelasnya itu dengan gemetar. Lalu Chen Yuan pun bergumam lagi, jumlah besar setelah 60 juta uang kembali, villa ini sangat layak dibeli. Sambil ia pun merasa senang di sana. Lalu ia pun melihat ke arah notif itu sambil bergumam, masih ada 25 poin penguatan di mana aku bisa menambahkannya. Tapi tiba-tiba terdapat seseorang di sana yang berkata, Chen Yuan, kau benar-benar memberiku banyak kejutan. Sambil Chen Yuan pun melirik ke arah suara itu, dan ternyata itu adalah Kiki yang mendekatinya, dan Kiki pun berkata, aku sangat bahagia malam ini Chen Yuan. Lalu Chen Yuan pun berkata, anggap saja itu sebagai hadiah keduaku untukmu. Bagaimana Presiden Zhou akan berterima kasih padaku? Sambil Kiki di sana pun hanya terdiam malu-malu, dan ia pun bergumam, itu menjijikan. Dan kita diperlihatkan senior Tang di sana yang bergumam, dalam keramaian ini aku merasa tersesat, aku benar-benar kalah. Sambil ia pun lemas di sana di pojokan ruangan itu. Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun berkata, itu Xing Bingsu, senior Xin, dia juga ada di sini. Sambil mereka pun melihat ke arah itu, dan kita diperlihatkan Chen Yuan yang bergumam, apa? Xin Bingsu? Dan di sana Kiki pun terkejut juga melihat ke arah Xin Bingsu itu. Ternyata itu adalah seorang gadis cantik yang masuk ke dalam rumah dari Xin Bingsu itu. Dan di sana seseorang pun berkata, astaga, dewiku, wow, ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Lalu Chen Yuan di sana pun membayangkan Xin Bingsu itu, dan ia pun bercerita, si cantik yang sangat dingin Xin Bingsu telah menduduki peringkat pertama dalam peringkat kecantikan sekolah selama 4 tahun berturut-turut, dan juga merupakan presiden Serikat Mahasiswa Universitas Huda. Sambil kita diperlihatkan si Bingsu itu yang berjalan, dan beberapa pria di sana yang ketakutan akibat mendekat ke arah Xin Bingsu itu. Lalu kita diperlihatkan Xin Bingsu itu yang berada di hadapan para pria yang sedang ketakutan di bawahnya. Lalu Chen Yuan pun bercerita lagi, namun yang paling terkenal darinya bukanlah penampilannya, melainkan sikap bermusuhannya terhadap kelompok prianya. Karena alasan ini, banyak orang berspekulasi bahwa Xin Bingsu adalah seorang lesbong. Dan karena dia dan wakil presiden Soyuki sangat cantik, banyak orang mengkritik mereka. Namun menurut teman sekamar Xin Bingsu, dia diculik ketika dia masih kecil. Meskipun polisi tiba tepat waktu, dia tidak terluka, namun dia membenci laki-laki sejak saat itu. Sambil kita diperlihatkan wajah cantik dari Xin Bingsu itu, lalu Kiki di sana pun mendekat ke arah Chen Yuan sambil berkata, Chen Yuan,
menurutmu senior Qin atau aku yang lebih cantik? Di sana Chen Yuan pun terkejut, lalu ia pun menjawab, aku hanya mengambil satu gayung dari 3000 air lemah. Kaulah yang cantik di hatiku, Kiki. Sambil Kiki itu pun malu-malu dan Chen Yuan pun bergumam, aku berharap aku bisa menjauh sejauh mungkin dari wanita seperti Shin Bingsu. Ada yang salah dengan otaknya. Sambil ia pun membayangkan Shin Bingsu itu adalah seorang pendekar wanita yang sangat galak. Lalu Chen Yuan pun bergumam lagi, aku belum ingin menjadi guguk yang mati. Tapi tiba-tiba Kiki di sana pun melambai ke arah Shin Bingsu sambil berkata, sini senior Shin, kemarilah, kau datang sangat terlambat. Dan di sana Chen Yuan pun terkejut bergumam, kenapa kau harus memanggilnya? Lalu Shin Bingsu itu pun mendekat berkata, maaf Yuki, itu karena kemacetan. Lalu Kiki dari belakang Chen Yuan itu yang gemetar dan Kiki pun berkata, tidak apa-apa, izinkan aku memperkenalkanmu, ini Chen Yuan. Lalu Shin Bingsu pun menjawab, oh ini Chen Yuan. Dan Chen Yuan pun gemetar berkata, halo kakak senior Shin, aku sudah lama mendengar tentangmu. Dan Shin Bingsu pun berkata, apa kau yang baru saja memainkan piano? Dan di sana Chen Yuan pun menjawab, iya itu aku. Lalu Shin Bingsu pun berkata lagi, aku mendengar bahwa kau sangat aktif di universitas akhir-akhir ini. Dia menarik lebah dan kupu-kupu kemana-mana, menggoda banyak wanita. Orang sepertimu berbakat tapi tidak punya moral, kau sampah. Sambil terlihat Chen Yuan yang seakan-akan tertusuk-tusuk oleh kata-kata dari Shin Bingsu itu, dan ia pun hanya terdiam di sana sambil bergumam, wanita jalang ini pasti gila. Dan Kiki di sana pun mencegah Chen Yuan yang emosi, lalu ia pun berkata, kakak Shin memang seperti ini, dia memiliki mulut yang lembut dan hati yang lembut, jadi jangan khawatir Chen Yuan. Sambil kita diperlihatkan notif di sana yang bertuliskan, ding ding, operasi guguk penjilat dimulai. Nama Shin Bingsu, usia 22 tahun, tinggi 171 cm, berat 52 kg, penampilan 9,3 poin. Kesukaan gadis ini terhadap tuan rumah main 80, serangan balik selesai dan akan diberikan hadiah konsumsi emas penjilat guguk, hadiah 35 poin penguatan, keterampilan bonus, penguasaan tempur. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang makin emosi membanting notifikasi itu sambil bergumam, apa kau rusak sistem? Terakhir kali kau mengikat aku dengan Shen Zuyi, kali ini kau mengikat aku dengan Shin Bingsu. Aku tidak ingin mengikatnya. Dan apa-apaan ini main 80 poin, aku hanya mengatakan satu kalimat padanya. Sambil kita diperlihatkan notif di sana bertuliskan kesukaan main 80 poin. Lalu Chen Yuan pun melirik ke arah Shin Bingsu itu sambil bergumam, apa aku benar-benar seorang penggoda wanita? Tidak mungkin. Yang penuh nafsu pasti sistemnya saja kan. Sambil ia pun masih melirik ke arah Shin Bingsu itu. By the way, ngupload beberapa episode malah dapat dolar kuning semua ya mo. Kalau ada yang mau nyawer, silahkan nyawer di Saweria dan linknya ada di deskripsi ya mo. Ngupload 10 video ini malah dapat 30.000 saja. Parah. Momok jadi nggak semangat. Momok gak mendapatkan iklan sama sekali dari video-video ini ya momok. Tapi syukurlah kalian semua suka dengan video ini. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan malam hari pesta di villa dari Kiki itu, dan di sana kita diperlihatkan Chen Yuan yang mendorong kue dan ia pun berkata, selamat ulang tahun Kiki. Sambil Kiki memejamkan mata meminta permintaan di hari ulang tahunnya, dan kita diperlihatkan Chen Yuan yang memotong kue itu bersama Kiki. Lalu Kiki pun berkata, makan lebih banyak kue ya, selamat bersenang-senang hari ini. Sambil ia pun bersama para tamunya itu. Tapi tiba-tiba Shin Bingsu dari belakang berkata, Yuki, apa kau punya waktu? Ada yang ingin ku katakan padamu. Dan di sana Kiki pun bertanya-tanya melihat ke arah Shin Bingsu itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bulan separuh di malam itu dan terdapat Shin Bingsu bersama Kiki. Lalu Shin Bingsu pun berkata, Yuki, menurutku lebih baik kau menjaga jarak dari Chen Yuan di masa depan. Di sana Yuki pun berkata, kenapa? Lalu Shin Bingsu pun berkata lagi, entah kenapa Chen Yuan terlibat dengan banyak wanita di universitas. Aku tidak ingin kau terjerumus dalam pusaran emosi bajingan itu. Selain itu,
aku akan segera lulus dan aku berencana untuk menyerahkan posisi Presiden Serikat kepadamu. Sambil terlihat Kiki di sana yang terkejut dan ia pun bergumam, memberiku posisi presiden. Di masa lalu kakak senior Shin dan aku berselisih satu sama lain dalam banyak hal di Serikat Mahasiswa dan tak satu pun dari kita membuat kemajuan apapun. Sambil ia pun membayangkan di kala itu, lalu Kiki pun bergumam lagi, tapi dia ingin aku mengambil alih sebagai Presiden Serikat Mahasiswa. Mungkinkah? Sambil ia pun berkeringat dingin di sana dan bertanya-tanya. Lalu Kiki pun membayangkan dan ia pun bergumam, mungkinkah kakak senior Shin seperti yang dibicarakan sebagai seorang lesbong, dia sudah jatuh cinta kepadaku. Bagaimana ini? Sambil ia pun makin ketakutan dengan berkeringat dingin di sana. Lalu ia pun berkata, kakak senior Shin, aku selalu sangat menghormatimu. Aku mungkin tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi Presiden Serikat Mahasiswa. Sambil ia pun seakan-akan menolak posisi itu. Lalu Kiki di sana pun berkata lagi, dan Chen Yuan sebenarnya tidak seperti yang kau pikirkan. Dan tiba-tiba Shin Bingsu di sana pun berjalan ke arahnya sambil berkata, aku sudah mengambil keputusan, kau tidak perlu bicara lebih banyak. Cinta memang membutakan. Lihat dirimu sekarang, kau tidak terlihat seperti kader mahasiswa senior yang mengajarkan 5 prinsip dan tegas pada dirimu sendiri. Sambil Kiki itu pun makin ketakutan dan ia pun berkata, faktanya aku telah mempertimbangkan apa akan mengundurkan diri dari Serikat Mahasiswa agar aku dapat menghabiskan lebih banyak waktuku dengan Chen Yuan senior. Sambil terlihat Shin Bingsu itu yang makin emosi, lalu ia pun berkata, ketidaktahuan bagaimana dengan rasa tanggung jawab dan karirmu. Sampah benar-benar berbahaya bagi manusia. Sambil kita diperlihatkan notif yang bertuliskan kesukaan Shin Bingsu main 5 dan main 5 lagi kesukaan saat ini main 90. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang tersedak kue dan ia pun bergumam, kenapa mainnya bertambah dengan cepat? Senior, apa aku memprovokasimu? Apa aku bersalah karena memakan sepotong kue? Kesukaanmu kurang 10 poin. Sambil ia memandang Shin Bingsu itu bersama Kiki yang berada di balkon. Lalu kita diperlihatkan Kiki yang mendatangi para tamu sambil berkata, mobilnya sudah sampai, hati-hati di jalan ya, terima kasih atas kedatangan kalian. Tapi tiba-tiba Kiki di sana pun melihat ke arah Chen Yuan yang akan pergi dan ia pun berkata, Chen Yuan, tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan padamu. Sambil Chen Yuan itu pun menoleh bertanya-tanya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Yuan yang keluar dari villa itu dan ia pun berkata, setelah Presiden Zhou Yuqi mencapai kesukaan penuh, dia menjadi lebih manis. Sambil ia pun membayangkan Kiki di sana. Lalu Chen Yuan pun bergumam lagi, dia baru saja mengajakku menonton film besok, tapi itu sangat formal. Kupikir dia ingin menemaniku semalaman. Sambil ia pun berharap berduaan dengan Kiki di villa itu. Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan suara yang sangat menyeramkan dan di sana ia pun terkejut sambil bergumam, suara apa itu? Ternyata itu adalah senior Tang yang sedang menangis di pojok mobilnya dan ia pun berkata, apa gunanya aku berlatih piano bertahun-tahun? Dan Chen Yuan pun bergumam, bukankah itu si Tang Xiyu, direktur sastra? Dia belum pergi, aku pikir dia hantu. Tapi tiba-tiba ia pun mengejutkan senior Tang di sana sambil berkata, halo Tuan Tang, surprise. Dan senior Tang di sana pun terkejut berkata, apa kau ada apa Chen Yuan? Dan Chen Yuan pun nangkring di mobil dari Tuan Tang itu sambil berkata, senior Tang masih mengingat namaku dan mudah didekati. Bukankah hanya karena kau kalah tidak ada yang perlu ditangisi senior Tang? Lalu ia pun bergumam, tidak memalukan jika kalah dari sistem dan mendapatkan poin. Lalu senior Tang di sana pun emosi berkata, apa maksudmu? Apa yang kau maksud dengan ungkapan kalah itu? Apa kau meremehkanku? Lalu dengan cepat Chen Yuan pun melompat dari mobil itu sambil berkata, ngomong-ngomong senior Tang,
kau terlalu sensitif. Aku hanya makan cukup di malam hari hingga merasa sedikit kenyang. Dan senior Tang di sana pun berkata, aku akui kau dasar brengsek memang bisa bermain piano lebih baik dariku. Tapi terus kenapa? Latar belakang keluargaku, kekayaanku, dan statusku adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kau kejar. Sambil ia pun memamerkan outfit yang dipakainya itu. Lalu dengan cepat ia pun mengambil remote mobilnya dan ia pun memamerkannya kepada Chen Yuan sambil berkata, Chen Yuan, kau pecundang sehingga kau mungkin tidak punya uang untuk naik taksi kan? Jadi kenapa aku tidak memberimu tumpangan sebagai belas kasihan? Sambil ia pun menoleh ke arah Chen Yuan yang memasuki mobil Ferrari merahnya, dan di sana ia pun langsung terdiam dengan menekan remote mobilnya itu hingga hancur. Dan di sana ia pun berkata, kenapa menggunakan pakaian yang lusut dan mengendarai Ferrari? Oh dewa, kau ini buta ya. Sambil ia pun menangis di samping mobil Ferrari kuningnya itu. Lalu kita diperlihatkan Chen Yuan yang mengendarai Ferrarinya sambil berkata, nah besok mau menonton film apa ya? Wolf Warrior 6 ataukah Upin Ipin? Haruskah memakai baju lengan pendek atau rompi besar? Aku jadi bingung. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah depan dan ia pun bergumam, bukankah itu kakak senior Shin menunggu bis sendirian? Sambil terlihat senior Shin itu yang kedinginan, dan di sana Chen Yuan pun menatapnya sambil bergumam, ada perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam di musim ini. Jika dia memakai pakaian yang sangat sedikit, dia akan masuk angin. Tapi itu bukan urusanku. Wanita psikotik seperti ini akan mati kedinginan. Sampai jumpa senior Shin. Jika kau memiliki kemampuan, turunkan kesukaanmu sebanyak 5 poin. Aku tidak peduli. Sambil ia pun dengan cepat melewati senior Shin di sana. Tapi tiba-tiba Chen Yuan di sana pun terkejut melihat ke arah sesuatu. Ternyata ia pun melihat dari spionnya terdapat senior Shin itu yang dikerumuni oleh beberapa preman. Di sana Chen Yuan pun bergumam, bagaimana situasinya seperti ini? Dan bersambung mo.